Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ovan Rika. Dan di video kali ini kita akan membahas seputar mikrotik kembali, yaitu tentang bab 5 mikrotik akses. Langsung saja tanpa berlama-lama kita ke materinya. Karena ada beberapa materi yang akan dibahas dalam video kali ini. Yang pertama yaitu metode akses router OS, dan juga yang kedua akses router board menggunakan Winbox. Yang ketiga ada menu hostname IP address pada Winbox. Yang keempat ada pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Yang kelima ada akses router virtual VNet Lab dengan Winbox. Yang keempat ada WebVic. Yang ketujuh QuickSeed. Yang kedelapan Telnet dan SSH. Dan yang kesembilan yaitu konsep serial console. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Ini yaitu metode akses mikrotik router OS. Metode akses mikrotik router OS terbagi dalam keyboard, serial console, remote service atau terminal SSH, Winbox, FTP, API, QuickSeed, WebVic atau HTTP, McDelnet, local Winbox, terminal menu, dan juga yang terakhir yaitu mikrotik aplikasi. Secara keseluruhan, akses ke mikrotik router OS memberikan administrator kontrol penuh dengan jaringan mereka. Dengan berbagai fitur dan alat yang tersedia, mikrotik router OS adalah solusi yang kuat dan serbaguna untuk mengelola jaringan dari berbagai ukuran dan kompleksitas. Selanjutnya ada akses router board pada Winbox. Jadi Winbox adalah alat yang sangat berguna untuk mengakses dan mengonfigurasikan router mikrotik. Dengan antar muka grafisnya yang intuitif, Winbox memudahkan administrator jaringan untuk mengelola router mikrotik, bahkan bagi pemula sekalipun. Cara yang paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi mikrotik adalah menggunakan Winbox atau Real Device. Untuk aplikasi Winbox, tersedia di Windows terkait Mac dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan. Dan juga tersedia akses dengan MAC dan IP address. Usernya menggunakan admin dan juga passwordnya blank. Dan juga ada poin-poin penting dalam Winbox ini, yaitu Winbox adalah aplikasi yang memudahkan konfigurasi membandingkan dengan antarmuka baris perintah atau CLI. Yang kedua, gratis dan mudah didapatkan. Anda dapat mengunduh Winbox dari situs web mikrotik. Dan yang ketiga, fitur lengkap. Winbox menyediakan akses ke semua fitur konfigurasi router OS. Yang keempat, kompatibilitas. Pastikan versi Winbox yang sesuai dengan versi router Anda. Yang kelima, koneksi jaringan, koneksi stabil. Koneksi yang stabil penting menghindari masalah saat konfigurasi. Dengan menggunakan Winbox ini, kalian dapat mengoptimalkan kinerja jaringan Anda, mengamankan router, dan juga mengelola berbagai aspek jaringan dengan lebih efisien. Selanjutnya, kita beralih ke menu hostname dan IP address pada Winbox. Fungsi hostname ini adalah untuk diberikan ke router Anda, dan juga hostname ini berguna untuk mengidentifikasi router dalam jaringan, terutama jika Anda memiliki banyak perangkat. Cara mengatur hostname ini yaitu yang pertama bisa dengan membuka menu sistem. Yang kedua, pada kolom name masukkan nama yang Anda inginkan untuk router Anda. Dan juga yang ketiga, tinggal klik apply atau OK. Dan untuk IP address sendiri, yaitu pengaturan IP address dapat ditemukan di menu IP address. Fungsi IP address sendiri adalah alamat unik untuk yang diberikan ke antarmuka interface router Anda. Ini memungkinkan perangkat lain dalam jaringan berkomunikasi dengan router. Cara mengaturnya, kalian tinggal membuka menu IP address dan juga klik tombol plus untuk menambahkan alamat IP baru. Hostname ini memberikan identitas unik pada router Anda, memudahkan pengelolaan dan memantau dalam jaringan Anda. IP address memungkinkan perangkat lain berkomunikasi dengan router dan merupakan jaringan dasar dari IP. Selanjutnya, ada pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Yang pertama, dalam Winbox itu terdapat jendela login dan terdapat
connect to, login, dan juga password. Yang kedua, terdapat tampilan utama pada Winbox yang berisi menu bar, sidebar, area kerja, toolbar, dan juga informasi router. Dan juga terdapat fitur-fitur penting pada Winbox. Yang pertama ada interface, IP, routing, write, query, dan juga sistem. Seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Dengan memahami tampilan Winbox ini dan fitur-fiturnya, pengguna dapat dengan mudah melakukan berbagai konfigurasi pada router mikrotik, seperti mengatur IP address, firewall, routing, dan juga lain-lain. Selanjutnya kita beralih ke akses virtual router mikrotik VNet Lab dengan Winbox. Ada beberapa arahan yang harus dipersiapkan, yaitu yang pertama, lab alat emulator jaringan paket, dan juga yang kedua, persiapkan environment VNet Lab yang sudah tersedia di perangkat virtual mikrotik, dan juga persiapkan aplikasi Winbox, dan juga lakukan koneksi antara ISP dengan router, dan yang terakhir, konekkan virtual mikrotik dengan Winbox. Dan juga ada hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam akses virtual router mikrotik VNet Lab dengan Winbox ini. Yang pertama, pastikan komputer Anda memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan VNet Lab dan virtual router mikrotik. Dan juga yang kedua, Anda perlu memiliki pengetahuan dasar tentang jaringan dan mikrotik router OS untuk dapat memanfaatkan VNet Lab dan Winbox secara efektif. Yang ketiga, terdapat banyak tutorial dan sumber daya online yang dapat membantu Anda mempelajari cara menggunakan VNet Lab dan Winbox. Jadi, dengan memanfaatkan VNet Lab dan Winbox, Anda dapat memperoleh pengalaman berharga dalam mengkonfigurasikan dan mengelola jaringan mikrotik. Ini adalah cara yang efektif untuk meningkatkan keterampilan jaringan Anda dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan di dunia nyata. Selanjutnya, kita beralih ke cara mengakses router board dengan WebP. Yang perlu diperhatikan di sini yang pertama adalah menghubungkan ke router. Jadi menghubungkan ke router Anda ke router mikrotik menggunakan kabel internet atau WiFi. Yang kedua, buka browser web dan juga buka browser web di komputer Anda. Lalu masukkan IP router, ketikkan alamat IP router mikrotik Anda di sebelah alamat browser web, lalu tekan enter dan alamat IP default router mikrotik terbiasanya akan terpasang sendiri. Yang ketiga login. Masukkan nama pengguna dan kata sandi router Anda secara default. Nama pengguna adalah admin dan kata sandi dikosongkan. Mulai konfigurasi. Setelah berhasil login, Anda melihat antarmuka webpage dan dapat memulai konfigurasi router Anda. Dan webpage ini diperkenalkan sejak OS V5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox dan juga support IP versi 4 dan IP versi 6 serta support HTTP dan juga HTTPS dan juga sebagai alternatif Winbox. Dan juga digunakan untuk akses router board via WiFi bisa dengan mengetikkan IP router pada browser seperti yang ada pada di bawah ini ya. Selanjutnya kita beralih ke QuickSheet. QuickSheet pada mikrotik ini adalah fitur yang sangat membantu, terutama bagi pengguna yang baru pertama kali berurusan dengan router ini. Ada 3 fungsi QuickSheet dalam mikrotik. Yang pertama, konfigurasi cepat. Yang kedua, settingan dasar router dalam satu tampilan. Dan juga dapat diakses melalui Winbox atau WebPig. Jadi, QuickSheet ini adalah alat yang sangat berguna untuk konfigurasi awal mikrotik. Ini memudahkan pengguna, terutama pemula, untuk mendapatkan router berfungsi dengan cepat. Namun untuk konfigurasi yang lebih lanjut, tetap diperlukan pemahaman tentang menu-menu konfigurasi yang lebih lengkap. Selanjutnya kita beralih ke remote access, telnet, dan juga SSH. Telnet dan SSH ini adalah 2 protokol yang umum digunakan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh. Keduanya memungkinkan administrator untuk terhubung ke perangkat melalui jaringan dan menjalankan perintah-perintah konfigurasi. Dan juga telnet dan SSH ini biasanya on terminal command line interface. Dan juga aksesnya router via teks dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, new terminal atau Winbox, dan juga terminal atau WebPig.
dan juga dapat digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Juga bisa untuk mengakses router via remote, SSH atau telnet, maka bisa digunakan aplikasi remote client seperti Putih. Selanjutnya ada serial console. Apa itu serial console? Jadi serial console ini adalah metode akses langsung ke perangkat jaringan seperti router mikrotik melalui koneksi serial. Nah, melalui koneksi serial ini berbeda dengan akses menuju melalui jaringan, misalnya menggunakan Winbox, Webfig, SSH, dan juga Telnet. Serial console sangat berguna dalam situasi di mana akses jaringan tidak memungkinkan. Serial console dapat digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install dan juga remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9. Dan juga serial console ini menggunakan program hyperterminal, baud.net, dan juga databit 8. Party non, stop bit 1, dan juga flow control non. Jadi, serial console ini adalah alat yang sangat penting untuk administrator jaringan. Ini menyediakan akses alternatif ke perangkat jaringan dalam situasi kritis dan memungkinkan pemulihan sistem, konfigurasi awal, dan troubleshooting yang efektif. Meskipun tidak digunakan setiap hari, pemahaman tentang serial console ini sangat penting bagi setiap profesional jaringan. Mohon maaf untuk gambarnya tidak muncul di sini ya. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada salah kata atau salah pengucapan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.